Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan? Ketemu lagi di video aku. Kali ini aku mau ajakin kamu semuanya buat ikutan jalan-jalan online di salah satu tempat yang lagi viral banget di Yogyakarta. Tempatnya gimana? Bagus atau enggak? Worth it atau enggak? Untuk itu wajib banget simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniar Mita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. Udah siap kan temenin aku liburan online ke On The Rock? Kalau gitu, let's go! Hari pertama kita mulai perjalanan ini menuju ke Gunung Kidul karena kita mau datengin salah satu beach club yang lagi viral banget di Yogyakarta. Namanya itu adalah On The Rock. Aku yakin namanya ini udah gak asing ya di kalangan teman-teman semua. Itu dia salah satu alasan yang bikin aku juga penasaran. Kalau dilihat dari video, mirip banget sama beach club di Bali. Sebelum masuk ke On The Rock, kita masuk dulu ke kawasan Gunung Kidul. Dan gak lupa ini tuh ada biaya retribusi. Harganya itu sekitar 15.000 ya teman-teman per orang. Nah, untuk biaya retribusi tadi tuh kita udah bisa nih explore seluruh pantai yang ada di Gunung Kidul. Nanti sisanya tuh teman-teman mungkin tinggal bayar parkir-parkir aja ya. Kalau dari pintu masuk tadi menuju On The Rock itu jalanannya kira-kira kita membutuhkan sekitar 20 menit ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya teman-teman berangkat dari kota Jogja untuk menuju ke On The Rock ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam ya. Itu semua tergantung dari jalan mana yang teman-teman ambil, bisa lewat Wonosari atau lewat satu lagi tuh jalanan yang aku lupa namanya. Dan itu juga tergantung teman-teman naik apa kesananya, naik motor atau naik mobil. Apalagi untuk kondisi hujan kayak gini kayaknya agak berat ya kalau misalnya teman-teman kesananya tuh naik motor. Oh iya, by the way aku kesininya sama Pak Santoso seperti biasa, apalagi kalau yang jauh-jauh kayak gini ya. Kalau yang dekat-dekat aku biasanya sih cuma gojek-gojek aja. Tapi ini juga aku sama teman-teman jadi bisa lebih murah juga nih guys patungannya. Nomornya aku taruh di sini ya teman-teman. Kalau misalnya belum jelas atau mau detail bisa cek kolom deskripsi ya. Dan sekarang ini aku udah sampai. Jadi kita tuh lewatin Drini Park dulu di depan tadi, terus nanti masuk lagi ke dalam. Nih kayak gini nih guys. Terus nanti tuh kita bakalan kayak lewatin pasar-pasar dulu gitu loh. Ada banyak parkiran bis juga di sini. Nah, si On The Rock itu masih di depan sana gitu guys. Jadi kita di sini tuh lewatin pasar dulu. Aku nggak tahu ini pasarnya apa. Kayak pasar-pasar buat seafood juga sih ada tuh di sebelah kanan. Terus di sini kita tinggal cari parkir aja. Nanti kalau udah kita bisa langsung masuk ke On The Rock. And then sekarang kita udah sampai di On The Rock dan aku lagi mau masuk ke dalam. Sebelum masuk kita tuh beli tiket dulu ya teman-teman. Ini guys, tiketnya tuh satunya 50.000, tapi cuma tiket toh aja, jadi nggak bisa ditukerin voucher apapun. Belinya di sini. Yuk dia. Yuhu guys, kita udah naik ke On The Rock. Kayak gini guys. Rame banget guys, ini kita hari Minggu, jadi serame ini. Guys, kita masih harus menanjak ini dari tangga-tangga ini. Masih agak naik-naik lagi ke atas. Yuhui, kita menaiki anak tangga ke berapa nggak tahu. Bagus banget. Ini kalau sepi bakal lebih bagus. Oke guys, pertama-tama aku mau bilang kalau teman-teman punya niat mau ke sini, saranku mungkin jangan pas weekend ya. Soalnya emang rame banget. Terus saking ramenya tuh kita juga sampai pusing juga kan di dalam. Jadi banyak kursi yang penuh. Terus juga di sini juga kita nggak bisa enjoy buat nikmatin pemandangan ini karena emang full orang. Terus yang mau foto-foto juga itu akan sulit banget ya teman-teman.
Terus kemarin juga sebenarnya pas aku kesini tuh nggak terlalu panas ya, udaranya tuh sebenarnya nggak terlalu terik, tapi tetap aja panas sih. Jadi saranku teman-teman mungkin bisa siapin kacamata ya. Nah di sini tuh juga ada toko officialnya mereka, jadi kayaknya tuh jual oleh-oleh atau apa ya kayak partner-partnernya mereka gitu loh. Ini juga ada bakpia tadi aku lihat. Terus di depan juga tadi ada tumbler. Nih dia bakpianya, bakpia satu hati. Terus ada tumbler, ada kaos ya. Pokoknya official merchandise-nya mereka gitu deh. Kalau teman-teman mungkin mau beli oleh-oleh bisa juga nih beli di sini. Terus karena kita ketemu kaca jadi wajib banget ya ngaca sambil bingung gitu mikir kenapa sih aku pakai baju hitam-hitam ke pantai gitu kan. Dan jujur li ini tuh sebenarnya salah satu spot wajib ya buat teman-teman yang mau foto-foto atau tag konten di sini. Itu spotnya lumayan viral dan emang cakep sih. Ini guys, ada mineral water, palpi, pokoknya minuman-minuman. Tapi ini nggak ada yang dingin ya, Bu? Nanti input sama es batu. Oh, ada es batunya. Oke. Terus view-nya langsung ke pantai. Yup, sekarang kita melanjutkan perjalanan ke dalam, tapi aku nggak tahu ini berapa lama lagi. Let's go. View-nya sih di sebelah kanan ini udah langsung ke lautan, guys. Tuh. Ya kan? View-nya udah langsung ke lautan. Oh iya guys, kemarin tuh aku tripnya ternyata bareng sama teman-teman. Sebenarnya aku berangkatnya bertiga ya, dan kita sebenarnya mau mencar di sana, tapi ternyata malah ngumpul terus ketemu sama teman-teman yang emang satu tujuan juga sama kita. Jadi kita akhirnya trip bareng beberapa kali. Dan trip pertama kita ini adalah ke On The Rock. Ini benar-benar nggak sengaja dadakan gitu. Jadi ya pokoknya kita enjoy aja ya. Jadi lumayan ya banyak temen. Jadi sekarang aku tripnya nggak sendirian. Oh iya, dari sini tuh dari On The Rock juga kita bisa ngelihat Pantai Drini ya. Karena emang si On The Rock ini tuh dia letaknya ada di atas Pantai Drini. Jadi teman-teman juga bisa nih kalau misalnya mau sambil main-main ke Pantai Drini bisa turun ke bawah aja. Nah tuh teman-teman lihat ya, ini emang segitu ramenya. Bahkan kayak buat ambil foto di pinggir sini aja tuh susah karena emang padat banget ini kondisinya. Dan kemarin tuh aku kesini waktu hari Minggu. Jadi ini kondisi hari Minggu ya teman-teman. Kebayang sih kalau hari Sabtu mungkin bakal lebih rame lagi ya. Dilihat dari sini Pantai Drininya cakep banget ya. Teman-teman sebenarnya bisa sih main-main sambil ceburin kaki gitu ya di Pantai Drini. Terus mereka tuh juga sebenarnya ada spot buat makan seafood gitu guys di dekat sana. Terus juga katanya di sebelah kirinya situ tuh ada yang buat main kano. Ya pokoknya sekarang udah banyak sih pantai-pantai di Gunung Kidul yang udah bisa sambil main kano. Aku juga udah pernah posting sebelumnya. Waktu itu aku main ke Pantai Sadranan kalau nggak salah. So kita lanjutin lagi perjalanan kita menuju ke On The Rock. Ini jalannya emang lumayan sih guys. Jadi apa ya, buat yang bawa orang tua kayaknya harus dipegangin juga karena emang ini jalanannya cukup jauh sih menurutku. Jadi harus pelan-pelan ya. Apalagi ini kondisinya panas. Jadi mungkin teman-teman bisa bawa payung sama bawa kacamata ya. Oke, jadi saking panasnya guys, ini aku memutuskan untuk masuk ke dalam sini. Ini tuh adalah On The Rock tapi versi yang indoor ya, alias kayaknya kafenya mereka gitu. Jadi kita masuk ke dalam sini. Cuma kita belum tahu nih di sini tuh syaratnya apa. Jadi kita tanya dulu ya guys. Mau duduk kok. Oke guys, kita masuk. Ini kan adem ya, enak. Kak, boleh yang sofa nggak sih? Gimana? Boleh yang sofa nggak? Boleh. Ini ya. Nanti bisa di table 5, 6 atau 7. Silakan. Yang ngadep ke sana ada nggak sih? Kalau Yang... di sana kita masih ada tamu. Oh gitu. Di table 13 kan masih ada tamu. Kalau ini buat berapa orang ya? Kalau ini bisa, kalau ini satu sih Kak. Nanti misalnya table 6 bisa buat 5. Oh gitu. Oke. Atau mau di table 5? Iya boleh di situ dulu deh. Jadi guys, kita sekarang udah ada di On The Rock yang di kafenya. Dan untuk masuk ke sini, untuk duduk di sini itu ada minimum ordernya 1 makanan dan 1 minuman. Ciu. Sementara kalau yang di tempat lain yang non AC itu bebas, nggak ada minimum ordernya. Jadi cuma di sini aja. Tapi so far ini worth it sih, soalnya panas banget guys di luar. Idea Pak.
guys, pesanan kita. Ini aku pesen original cheesecake sama coklat gelato. Minumnya aku tuh kemarin pesan es kopi karamel. Ayo kita cobain. Ini guys pesanan aku guys, cheesecake. Hari mau video. Nah ini teman aku pesan chicken karage. Tuh chicken karagenya. Tadi berapa? Pikirnya chicken karagenya. 49. Oh 89.000 ya. Tapi ini belum sama pajak ya? Ini belum sama pajak ya, 89.000. Chicken karage tok sama mayonnaise. Ini aku 79.000 cheesecake pakai coklat gelato. Terus ini aku pesan kopi juga, harganya tuh 40 ribuan deh kalau nggak salah. Cobain ya guys. Udah cair banget ini gelato. Ya, es krim aja sih. Dan karena kita kemarin pesan cheesecake juga, jadi mari kita cobain cheesecake with gelato ini. Aku cobain real cheesecake-nya. Ini apa ya? Menurut aku rasanya emang agak kurang aja sih ya. Ini tuh kemarin harganya kalau nggak salah 89 ribuan atau 79 ribuan gitu. Udah sama gelato. Agak pricey tapi ya mungkin karena lokasinya ini ada di Beach Club ya, jadi emang segituan harganya. Tapi untuk rasa cheesecake-nya menurut aku masih kurang banget sih ya dengan harga segitu. Tapi ya so far ini oke lah ya untuk dimakan siang-siang karena emang ini udaranya lagi panas banget guys. Terus temen aku yang lain dia tuh pesan Caesar salad. Ini tuh harga makanan yang termurah ya, makanan besar tapi yang termurah harganya itu 65.000 untuk saladnya. Untuk kelapanya ini tuh harganya 49.000. Ya kira-kira segituan deh guys untuk range harganya. Tapi untuk saladnya ini menurut aku juga worth it, soalnya dia tuh malah banyak ayamnya gitu loh, banyak proteinnya, ada telur juga. Jadi lumayan worth it ya dibandingin yang cheesecake tadi. Mendingan pesan ini sih guys. Terus ada juga temanku yang lain, dia tuh pesannya chicken karage. Ini tuh pakai saus tartar, jadi nggak pakai nasi. Harganya tuh 89.000 ya. Tapi ya buat teman-teman yang mungkin nggak mau order makanan ini, teman-teman juga bisa ya, karena kita tuh udah beli tiket masuk seharga 50.000 tadi di depan. Terus kalau weekday katanya tuh tiketnya 40.000. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak mau beli makanan ini bisa tinggal cari aja duduk-duduk yang di atas, itu gratis, free. Jadi udah termasuk sama tiket masuk yang tadi ya. Ini tuh cuma diwajibkan kalau teman-teman duduk di dalam kafenya aja. Dan ini dia spot yang paling viral di On The Rock, yaitu area barnya. Kalau kesini teman-teman harus ada minimum spend tambahan 150.000 ya. Jadi nggak termasuk sama harga 50.000 tadi. Ya kesimpulannya menurut aku buat teman-teman yang penasaran mau ke On The Rock, nggak apa-apa teman-teman datang aja, karena emang ini tuh salah satu beach club yang lumayan oke ya di kawasan Gunung Kidul Yogyakarta, dan emang sebenarnya bagus guys tempatnya. Cuma seperti yang tadi aku bilang, hindari pas weekend atau hindari pas hari libur besar gitu guys, supaya nggak terlalu ramai dan crowded. Terus mungkin kalau mau yang budget aja bisa nanti duduknya di atas aja, jadi nggak usah masuk ke dalam kafenya. Sebenarnya di kafenya juga ini bagus ya dan lumayan adem karena emang kemarin lagi panas. Cuma untuk segi makanan menurut aku ini ya biasa aja sih. Nah ini tuh sekarang aku lagi mau menuju ke toiletnya. Jadi toiletnya itu tuh nggak ada di dalam kafenya guys. Jadi toiletnya tuh bener-bener terpisah gitu ya. Terpisahnya agak lumayan jauh nih, harus naik dulu ke atas. Terus ya jaraknya lumayan, nggak terlalu deket juga. Apalagi kalau misalnya kayak panas kayak gini ya lumayan apa ya, lumayan nggak nyaman gitu ya untuk menuju toiletnya. Terus udah gitu apalagi kalau misalnya hujan ya, jadi emang ya menurut aku masih agak kurang sih. Harusnya kalau misalnya ada indoor ya toiletnya di dalamnya gitu. Aku kira itu udah include di dalamnya karena emang toilet salah satu bagian yang sangat penting ya.
Dan ini dia area toiletnya, tapi toiletnya juga bersih guys, karena dibersihin terus-menerus sama petugasnya. Jadi toiletnya bersih walaupun dikunjungin sama banyak orang. Dan dia juga ada musola ya di dalamnya. Jadi kalau teman-teman mau sholat itu bisa ke area toiletnya karena mereka juga ada musola. Terus ini dia nih area yang free alias gratis teman-teman. Kalau misalnya nggak mau nambah budget lagi, cukup bayar tiket, tinggal naik ke atas aja. Ini udah banyak banget spot buat duduk-duduk. Nanti kalau mau pesan minum juga bisa, tinggal order aja di bar sekitar. Terus sekarang kita balik lagi ke kafenya karena aku mau ngadem dan siap-siap mau pulang. Oh iya guys, aku lupa banget, aku mau kasih tahu kalau di sini itu nggak ada wifi-nya. Terus juga nggak colokan friendly, jadi kalau mau nyolok tuh jauh dari meja, agak ke ujung-ujung. Jadi handphonenya tuh harus ditinggal gitu ya, jauh dari meja. Yang aku heran sih kenapa nggak ada wifi-nya. Soalnya ini tuh daerah yang agak susah sinyal ya buat aku. Aku sering banget ke Gunung Kidul tuh nggak dapat sinyal. Aku tuh kebetulan pakai Indosat. Itu susah banget sinyalnya. Dan kenapa ini nggak ada wifi-nya? Padahal ini tuh sekelas kafe ya, sekelas kafe gitu biasanya harusnya ada ya wifi. Terus juga untuk colokan juga ini ya sangat disayangkan sih. Kira-kira gitu guys review waktu aku ke On The Rock itu minggu lalu. Kira-kira gimana, teman-teman tertarik atau enggak? Kalau aku sendiri pribadi ya kayaknya cukup sekali sih ke sana. Atau mungkin kalau emang mau ke sana lagi mungkin nggak dalam waktu dekat ini ya. Nanti mungkin ya. Mungkin ya di event-event tertentu mungkin kalau keluarga aku penasaran banget mungkin aku mau sih ke sana lagi. Dan sekarang ini aku lagi on the way mau ke parkiran, mau ketemu Pak Santoso lagi. Terus kita juga mau makan dan kemudian pulang ke hotel masing-masing. Jadi ini perjalanan menuju ke parkiran agak lumayan jauh ya, sebenarnya sama sih. Jalanan yang sama seperti tadi kita pas lagi dateng guys, sama aja ya, emang jalanannya nggak dekat ya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman yang membutuhkan. Dan nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. Dan maafin ya kalau misalnya ada kata-kata yang kurang jelas atau ada kalimat yang kurang enak didengar, karena kebetulan suaraku juga lagi serak, lagi agak kurang sehat. Semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. See you next video. Thank you for watching. Bye-bye.